Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elda Nurbaiti dari kelas PPI 5H. Kali ini saya akan menjelaskan tentang rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP untuk SMA mata pelajaran bahasa Inggris kelas 10 semester 1 mengenai expressing showing care dengan alokasi waktu 4 kali 45 menit atau 2 kali pertemuan. Nah, untuk yang pertama mengenai kompetensi inti yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, dan peduli. Yang ketiga adalah memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya. Lalu yang keempat adalah mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah. Lalu untuk yang kedua adalah kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Nah, untuk kompetensi dasar yang pertama yaitu menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan mengenai ungkapan perhatian atau showing care. Nah, indikator pencapaiannya di sini yaitu mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan pada ungkapan perhatian atau showing care. Yang kedua adalah mengidentifikasi makna ungkapan dari perhatian atau showing care. Lalu untuk kompetensi dasar yang kedua yaitu menyusun teks lisan dan tulis untuk mengucapkan dan merespon ungkapan perhatian atau showing care. Nah, untuk indikator pencapaiannya di sini yang kedua yaitu menyusun teks lisan dan tulis ungkapan showing care dan mendemonstrasikan ungkapan showing care. Nah, yang ketiga yaitu merespon ungkapan showing care. Nah, untuk tujuan pembelajaran di sini karena saya terfokus pada speaking skill dan writing skill. Nah, tujuan yang pertama yaitu siswa terampil dalam mengekspresikan, menyusun, dan mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan pada ungkapan showing care, baik secara lisan maupun tulisan. Nah, yang kedua yaitu siswa dapat mengidentifikasi sebuah situasi yang muncul pertanyaan baru berupa pendapat atau pemikiran sesuai dengan konteks penggunaannya. Lalu yang ketiga, siswa dapat diberikan bekal dalam melatih kemampuan speaking berbahasa Inggris dalam penggunaan ungkapan perhatian atau showing care. Nah, yang keempat adalah siswa dapat diberikan bekal dalam melatih kemampuan writing bahasa Inggris melalui penggunaan ungkapan perhatian atau showing care. Nah, yang terakhir yaitu siswa dapat menyusun dan mempraktikkan dialog dalam penerapan penggunaan showing care. Nah, untuk desain pembelajarannya, di sini saya memilih materi pembelajaran untuk kelas reguler. Nah, fungsi sosialnya di sini yaitu menunjukkan rasa simpati dan menunjukkan perhatian kepada orang sekitar, khususnya dalam manfaat penggunaan showing care tadi. Nah, untuk yang kedua yaitu struktur teksnya, di sini saya menggunakan teks dialog karena tadi saya lebih mengenekankan pada writing skill dan speaking skill. Nanti akan ada conversation di antara beberapa siswa. Nah, untuk unsur kebahasaannya di sini lebih menekankan pada kosakata yang digunakan, lalu ada tata bahasanya, ada frasa nominalnya, lalu ada penggunaan nominalnya, ada kayak ketentuan ucapan dan tekanan kata, intonasi seperti itu, ada ejaan dan tanda bacanya, dan tulisan tangan yang perlu diperhatikan. Ya, lalu selanjutnya ada metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran di sini saya menggunakan pendekatan scientific approach dan untuk model pembelajarannya di sini saya menggunakan discovery learning dan problem based learning. Nah, untuk metode yang saya gunakan yaitu ada tanya jawab, role play, diskusi baik secara regu maupun personal dan drilling. Lalu yang terakhir ada penugasan. Nah, media dan alat serta sumber pembelajaran yang saya gunakan yaitu media pembelajarannya saya menggunakan worksheet dan lembar kerja siswa, ada lagi lembar penilaian. Nah, untuk alat pembelajarannya saya menggunakan PPT, laptop, loudspeaker, dan headphone. Nah, untuk sumber belajarnya saya menggunakan buku handout yaitu softfile mengenai materi showing care. Lalu yang kedua ada lembar kerja siswa atau LKS bahasa Inggris dari menggunakan kurikulum terbaru yaitu kurikulum 2013. Nah, lalu untuk pendampingnya yaitu saya menggunakan video yang saya ambil dari YouTube. Nah, untuk langkah pembelajaran yang pertama di sini yaitu dengan alokasi 2 kali 45 menit. Yang pertama, guru melakukan orientasi yaitu mengucapkan salam, berdoa, lalu untuk memulai pembelajaran. Lalu yang kedua memeriksa kehadiran siswa. Yang ketiga yaitu memberikan motivasi belajar dan membentuk karakter anak. Nah, di sini saya
lebih menekankan pada memotivasi anak agar dia itu tetap semangat dalam belajar. Nah, yang kedua ada persepsi. Di sini memberikan brainstorming berupa materi yang akan disampaikan sehingga di sini itu tujuannya agar anak itu dapat terbentuk terlebih dahulu mengenai konsep materi yang akan disampaikan. Nah, yang kedua ada mengaitkan materi pembelajaran yang dijelaskan dengan pengalaman peserta, lalu memberikan pertanyaan yang ada terkait pelajaran yang dilakukan. Lalu ada motivasi. Motivasi di sini memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Memberikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang berlangsung, mengajukan pertanyaan pada siswa. Lalu yang terakhir ada pemberian acuan. Nah, di sini ada memberikan materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu, memberitahukan siswa tentang konsep inti, kompetensi dasar, indikator KKM pada pertemuan pada saat itu, lalu membentuk kontrak belajar selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, untuk kegiatan literasi di sini, yang pertama yaitu guru menayangkan video tentang showing care menggunakan proyektor. Nah, salah satu contohnya seperti ini. Yang kedua, ada siswa memperhatikan percakapan yang dilakukan oleh beberapa orang tentang pertanyaan dan respon tentang showing care melalui video tersebut. Nah, yang kedua yaitu ada sesi membaca di sini. Siswa diberikan kesempatan untuk mencari dan membaca contoh-contoh ungkapan-ungkapan showing care bisa melalui internet maupun buku pendampingnya. Nah, di sini sudah saya lampirkan soal untuk materi mengenai showing care. Nah, lalu yang ketiga ada mengamati. Siswa mengidentifikasi ciri kalimat yang pertanyaan dan respon tentang showing care di dalam video tersebut. Jadi di sini siswa mengamati dari video tersebut. Nah, siswa harus mengidentifikasi mana yang termasuk ungkapan dalam showing care. Nah, untuk critical thinking di sini yaitu ada mempertanyakan. Nah, di sini kegiatannya meliputi dengan melakukan dengan bimbingan dan arahan guru tadi. Siswa bisa menanyakan kesulitan dalam mengidentifikasi ungkapan lainnya dalam showing care dalam bahasa Inggris dengan bantuan penggunaan bahasa Indonesia. Nah, di sini siswa karena tadi mengamati, nah jadi guru di sini melakukan kayak sedikit pembimbingan atau arahan. Misalkan jika anak memiliki kesulitan dalam vocabulary misalnya, nah di sini guru memiliki peran dalam membimbing anak untuk mengidentifikasi mana saja ungkapan dalam menggunakan showing care. Nah, yang kedua ada siswa dapat menanyakan berapa kemungkinan ungkapan lain yang dapat digunakan dalam showing care. Nah, di sini untuk dalam hal mempertanyakan di sini jadi kayak ada beberapa contoh yang diklasifikasikan dalam materi. Nah, di sini siswa disuruh untuk aktif mencari ungkapan apa saja yang kemungkinan bisa dicantumkan dalam penggunaan showing care. Nah, lalu aktivitasnya di sini guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 2 atau 3 orang. Guru menstimulasi siswa untuk mendiskusikan dan menjawab dan bertanya jawab dalam kelompok, misalnya tentang fungsi sosial, struktur teks, serta unsur kebahasaan dari ungkapan showing care seperti yang dicontohkan. Nah, untuk kegiatan literasi di sini yaitu pengumpulan data. Nah, setelah siswa melakukan pengamatan terkait materi, guru memberikan lembar dialog dan mempraktikkan ungkapan-ungkapan yang ada di dalamnya secara berkelompok. Nah, jadi setelah siswa tadi melakukan pengamatan terkait ungkapan showing care, nah di sini praktiknya siswa diminta untuk membuat sebuah dialog dengan penerapan penggunaan ungkapan showing care tadi. Nah, dalam mempermudah dan mengumpulkan data, siswa diperkenankan untuk membaca kembali atau mencari referensi dari sumber lain. Nah, yang ketiga, siswa saling bertukar informasi dan mencatat informasi yang telah diperoleh. Nah, untuk collaboration atau kerjasama di sini yaitu ada mendiskusikan. Untuk kegiatan yang pertama, siswa diberikan instruksi untuk membuat percakapan menurut contoh yang sudah dicontohkan melalui video juga yang ada di dalam dialog. Nah,
Yang kedua, siswa diberikan waktu untuk menentukan tema dialog percakapan mereka terkait showing care. Nah, yang ketiga, siswa membuat naskah dengan teman sekelompoknya. Yang keempat, yaitu siswa diminta untuk mengeksplor lebih dalam terkait penggunaan ungkapan showing care yang telah dipelajari dalam membuat dialog. Nah, yang terakhir, siswa bisa saling memberikan argumen terkait tema yang akan dibahas dan saling bertukar informasi. Nah, untuk communication, di sini siswa diminta untuk mempresentasikan hasil diskusi yang mereka buat tersebut dengan teknik role play ke depan kelas secara berkelompok. Nah, siswa memberikan kesimpulan terkait hasil presentasi yang telah disampaikan dengan memaparkan kembali penggunaan ungkapan showing care yang mereka gunakan untuk konsep yang mereka pilih. Seperti itu. Lalu penutup yaitu guru memberikan pengarahan kepada siswa yang telah penghargaan kepada siswa yang telah memberikan presentasi di depan kelas. Lalu yang kedua, memberikan umpan balik terkait hasil pembelajaran dan memberikan ulasan kembali atas materi yang telah diberikan. Yang ketiga, yaitu guru memberikan penugasan kepada siswa sebagai bahan penilaian. Nah, jadi intinya di pertemuan pertama ini, siswa ini kan tadi saya konsepnya bahwa saya ini lebih menekankan pada speaking skill dan writing skill. Nah, untuk pertemuan pertama ini lebih difokuskan pada writing skill. Jadi di sini guru belum, karena kurikulum baru ini kan biasanya konsepnya adalah menuntut keaktifan siswa. Nah, jadi di sini siswa diberikan materi mentahan. Nah, jadi mereka yang harus mengidentifikasi, mengamati, dan menyusun serta merangkai materi-materi tersebut. Jadi di sini belum ada intinya saya belum menginginkan bahwa guru di sini memberikan penjelasan terhadap materi tersebut secara mendalam. Jadi siswa hanya diberikan arahan saja untuk terkait materi ini tuh alurnya seperti apa kayak gitu. Nah, karena di sini difokuskan pada writing skill dan speaking skill. Nah, writing skill siswa diminta untuk membuat dialog. Nah, sebagai stimulasi dalam penggunaan untuk melatih speaking skill mereka, maka saya di sini lebih kayak memberikan stimulasi untuk mereka mencoba bagaimana kemampuan mereka dalam speaking itu seperti apa. Nah, untuk pemantapannya akan dipaparkan di pertemuan kedua. Nah, untuk pertemuan kedua di sini yaitu alokasi sama 2 kali 45 menit. Untuk pendahuluannya, guru melakukan orientasi, mengucapkan salam dan berdoa. Lalu guru memeriksa kehadiran siswa, memberikan motivasi belajar untuk pembentukan karakter siswa seperti biasa. Oke. Yang kedua adalah persepsi, memberikan brainstorming berupa materi yang akan disampaikan, mengaitkan materi pembelajaran yang dijelaskan dengan pengalaman peserta. Lalu yang ketiga, memberikan pertanyaan yang ada terkait pelajaran yang akan dilakukan. Oh ya, saya lupa untuk yang pertemuan pertama tadi. Untuk pertemuan pertama, penugasannya itu berupa siswa diminta untuk membuat sebuah video. Nah, karena tadi writing skill-nya sudah diasah, nah sekarang untuk kemampuan speaking-nya siswa diminta untuk membuat video. Setelah sebelumnya itu mereka mempresentasikan menggunakan role play tadi, teknik role play. Oke, untuk motivasinya yaitu memberikan gambaran. Oke, ini lanjut ke langkah yang kedua, materi pembelajaran yang kedua. Pertemuan yang kedua yaitu memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari, memberikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang berlangsung, mengajukan pertanyaan pada siswa. Untuk pemberian acuan seperti tadi, memberikan materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan tersebut, memberikan siswa tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator KKM pada pertemuan tersebut, memberikan kontrak belajar, pembentukan kontrak belajar selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, untuk kegiatan literasi di sini, guru kembali mengulas
materi yang telah disampaikan dengan menayangkan video tentang showing care menggunakan proyektor. Nah, di sini guru memiliki andil di sini, yaitu setelah sebelumnya membiarkan siswa untuk belajar mandiri dengan guru sebagai pengarahnya. Nah, di sini untuk pertemuan kedua, guru memberikan penjelasan mendalam terkait materi yang telah dipelajari sebelumnya. Nah, siswa memperhatikan percakapan yang dilakukan oleh beberapa orang tentang pertanyaan dan respon tentang showing care melalui video tersebut sembari dijelaskan kembali oleh guru. Nah, untuk yang kedua, kegiatan membaca, siswa diberikan kesempatan untuk membaca kembali contoh-contoh ungkapan showing care di buku pendamping atau LKS-nya. Nah, di sini saya juga melengkapi namanya materi soft file-nya. Nah, guru memberikan penjelasan mengenai trik dan tips mengerjakan soal latihan showing care. Nah, sebelumnya lebih ke speaking skill dan writing skill. Nah, di sini lebih ke ditekankan pada kognitifnya, kemampuan kognitif siswa. Seperti itu. Nah, guru memberikan penjelasan terkait tips dan trik mengerjakan soal latihan showing care. Untuk critical thinking-nya yaitu mempertanyakan. Yang pertama yaitu dengan bimbingan dan arahan guru, siswa dapat menanyakan kesulitan dan mengidentifikasi ungkapan lain dalam showing care dalam bahasa Inggris pada soal latihan dengan bantuan penggunaan bahasa Indonesia. Yang kedua adalah siswa dapat menanyakan ungkapan lain yang digunakan dalam showing care yang bisa muncul pada soal, atau siswa dapat menanyakan ungkapan showing care yang cocok digunakan untuk mengisi kalimat rumpang pada latihan soal. Nah, di sini untuk critical thinking-nya, guru di sini memberikan kayak stimulasi atau sekedar memberikan penjelasan terkait bagaimana trik ketika kita mengerjakan soal misalkan esai ataupun pilihan ganda dalam penggunaan showing care seperti itu. Lalu aktivitasnya, guru membagikan contoh latihan pada siswa. Siswa mengerjakan soal latihan sebanyak 20 soal dengan durasi waktu terbatas. Siswa diberikan instruksi untuk mengerjakan soal yang diberikan selama 20 menit untuk 20 butir soal. Nah, untuk communication di sini guru meminta siswa untuk mengumpulkan soal yang telah dikerjakan. Guru memberikan pembahasan terkait soal yang telah dikerjakan siswa. Nah, yang selanjutnya, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya terkait soal latihan yang sulit bagi mereka. Nah, guru memberikan feedback pada kesulitan siswa. Nah, yang terakhir yaitu guru memberikan kesimpulan terkait materi yang telah dijelaskan kali itu. Nah, untuk penutup yaitu guru memberikan apresiasi kepada siswa yang telah aktif berpartisipasi dalam kelas, memberikan masukan terkait hasil pembelajaran, dan memberikan ulasan kembali pada materi yang telah diberikan. Guru memberikan penugasan kepada siswa sebagai bahan penilaian. Nah, untuk yang keempat, guru menyampaikan kepada siswa materi pembelajaran yang akan dipelajari selanjutnya. Yang terakhir, guru menutup pertemuan dengan memberikan salam. Nah, untuk penugasan dan penilaian di sini, untuk pertemuan pertama tadi penugasannya yaitu siswa diminta berupa membuat video tentang terkait showing care terdiri dari 2 atau 3 orang, di mana video tersebut akan di-upload di YouTube atau di Google Classroom kelas. Nah, untuk pertemuan yang kedua di sini siswa diminta untuk mengerjakan soal latihan terkait showing care yang dilampirkan melalui Google Classroom kelas. Nah, untuk sistem penilaian seperti ini ada penilaian pengetahuan yang dinilai adalah tujuan komunikatifnya, terus ada keruntutan teksnya, ada pemilihan kosakatanya, terus ada pemilihan tata bahasanya kayak gitu. Terus ada penilaian keterampilan. Di sini ada penilaian presentasi karena tadi sebelumnya di pertemuan pertama tadi sudah melakukan presentasi, maka yang pertama ini yang dinilai adalah organisasi presentasinya, yaitu ada pengantar, isi, kesimpulan. Jadi harus terstruktur. Isi presentasinya itu ada kedalaman dan logikanya. Jadi terkait mungkin manfaat dan penggunaannya di dalam lingkungan sosial itu seperti apa. Terus ada koherensi dan kelancaran berbahasanya tadi,
karena tadi dalam bentuk expression showing care, jadi tentu kayak ada beberapa penekanan atau penilaian dalam ucapan, tata bahasa, terus ada perbendaharaan katanya, itu juga menjadi aspek penilaiannya. Lalu yang terakhir ada penyajiannya, ada tatapan, ekspresi, dan bahasa tubuh. Jadi di sini kayak melatih siswa untuk, karena tadi ungkapan, jadi mereka kayak menggunakan teknik role play, jadi mereka kayak memainkan sebuah drama seperti itu. Terus ada rubrik penilaian unjuk kerja, yaitu aktivitas yang dinilai yaitu melakukan observasi, role play tadi, terus ada simulasi, presentasi, melakukan monolog. Terus ada penilaian kemampuan menulisnya. Tadi karena saya mau menekankan pada kemampuan writing skill dan speaking skill. Untuk penilaian writing skill di sini yang pertama ada keaslian dalam penulisannya, lalu yang kedua ada kesesuaian isi dengan judulnya. Terus ada keruntutan teksnya, ada kebagusan atau keperfekan dalam pemilihan kosakata. Yang kelima adalah pemilihan tata bahasa. Terus ada lagi yang keenam ada penulisan kosakatanya yang perlu dinilai. Terus yang ketujuh ada kerapihan tulisan. Lalu untuk penilaian dalam kemampuan speakingnya, yaitu aspek yang dinilai adalah pengucapan atau pronunciation-nya, terus ada intonasi, ada kelancaran, dan yang terakhir ada ketetapan maknanya atau akurasi. Nah, untuk pembelajaran remedial dan pengayaannya, remedial ini diberikan pada siswa yang belum memenuhi standar penilaian KKM. Guru memberikan semangat dan menjelaskan kembali materi yang kepada peserta didik yang belum memenuhi standar penilaian. Untuk pengayaannya, di sini diberikan kepada siswa yang telah memenuhi KKM guna menambah wawasan kepada siswa terkait materi pembelajaran. Nah, di sini ada lampiran mengenai kalimat showing care, ada bentuk dialog, dan ada bentuk pilihan ganda. Mungkin cukup sekian dari saya. Maaf apabila terjadi kesalahan dalam penyampaian ataupun kekurang lengkapan saya dalam menjelaskan. Saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.